Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kita bersama-sama bertemu lagi dalam suasana yang sejuk dan menggembirakan di pagi hari yang baru ini. Kita akan memasuki hari baru kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan sejenak sebagai landasan kehidupan kami untuk memapak perjalanan kehidupan kami. Kita akan memulai persekutuan doa pagi pada hari ini, dan marilah kita bersama-sama bertelut di hadapan Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk bacaan kita bersama-sama untuk merasakan dan merenungkan sebagai landasan kehidupan kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Marilah kita membaca bersama-sama yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17 yang demikian difirmankan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tundukkanlah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan perbuatan baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan menyimpan di dalam hatinya. Bapak Ibu yang terkasih, untuk nats pada pagi hari ini kita ambilkan sama dengan bacaan yang kita dengar tadi, 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14 yang demikian difirmankan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang terkasih, tema pada pagi hari ini kita akan membuat pokok perenungan hidup sebagai hamba Allah. Mendengar kata hamba, benak kita langsung membayangkan sosok yang hina, tidak punya hak, hidup menderita, dan tidak merdeka. Bahkan dalam budaya manusia pada umumnya, menghamba tidak begitu
dihargai. Orang-orang lebih berusaha menjadi orang yang menekan, bukan ditekan. Yang di atas, bukan yang di bawah. Memimpin, bukan yang dipimpin. Kecenderungan yang kerap kali muncul adalah banyak orang ingin dilayani dan tidak begitu antusias untuk menyingkirkan kepentingan mereka sendiri-sendiri untuk melayani orang lain. Menjadi raja yang didorong oleh egoisme diri. Kalau kita menyimpan kata hamba, pelayan, babu atau budak, semuanya sama-sama memberikan nuansa arti yang merendahkan. Kata yang sepertinya kurang mengenakan dan mengimplikasikan kerendahan harga dan nilai diri. Kenyataannya, kita berhadapan dengan konotasi demikian dan itu dapat kita jumpai pada budaya umumnya. Inilah gambaran dan konotasi umum tentang hamba yang ternyata tidak kita jumpai di dalam definisi hamba yang ditujukan untuk para hamba Tuhan. Benarkah itu? Siapakah hamba Tuhan itu? Kalau kita tanyakan kepada orang-orang Kristen di sekitar kita, umumnya mereka menjawab pendeta. Memang benar, tapi tidak tepat. Definisi bebas dari hamba Tuhan adalah orang yang membaktikan setiap nafasnya untuk Tuhan, yang melepaskan kemerdekaan duniawi, tunduk dan patuh pada pemerintah surgawi, yang tidak punya hak untuk menuntut, tetapi banyak hak untuk meminta, yang selalu kurang pendidikan, sehingga memohon pengertian setiap saat, yang lemah dan tidak dapat melindungi diri sendiri. Mungkin akan membantu bila dikembangkan sebuah perspektif Alkitabiah tentang hamba. Alkitab ternyata meletakkan hamba dengan pengertian yang sama sekali berbeda. Namun yang penting untuk diketahui adalah sebutan hamba menunjukkan pada seorang yang kepadanya Allah telah membentuk dengan perhatian khusus dan yang kepadanya Allah bahkan mengomitmenkan dirinya, terdapat dalam Yesaya 44 ayat 1 dan 2. Jika kita mengadopsi definisi ini, kita akan melihat hamba Tuhan dari sudut lain. Sisi Alkitab menyabarkan kita bahwa hamba tidak akan lepas dari perhatian Tuhan. Mereka adalah partner antara dua pribadi, yaitu Allah pribadi dan manusia, yang komitmen dalam kesetaraan janji. Kalau memahami definisi itu, serta mengkaitkan sebagai gambaran diri kita, hati nurani kita akan digerakkan oleh Tuhan untuk menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kesejatian dan kehakikatan diri tercerahkan. Seperti contoh, ingat kita akan Bunda Maria yang dirinya menyebut hamba Tuhan, terdapat dalam Lukas 1 ayat 38. Ia yang bukan siapa-siapa dalam struktur ibadah orang Yahudi pada waktu itu. Menyebut dirinya hamba, dirinya yang hanya jemaat biasa, menyadari keberadaan dirinya sebagai di hadapan Tuhan. Dengan kesadaran ini, Tuhan memakai dia. Pengakuannya sebagai hamba justru melambungkan strata hidupnya. Setidaknya Maria hingga kini yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai Bunda Suci. Lepas dari kita setuju atau tidak menjadi hamba istimewa, komitmen Allah jelas berkelanjutan sejak Mesias ada di dalam kandungannya. Itulah apa yang menyebutkan dirinya sebagai Ibu Suci dan Bunda Maria. Hamba Tuhan berbeda dengan hamba-hamba lain. Ia lebih mengutamakan melayani Tuhan
yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, yang berlebih berkuasa dibandingkan segala bos di perusahaan yang telah berkuasa, dibandingkan pemerintahan yang paling kuat di dunia. Penyebutan hamba oleh Allah bukanlah panggilan yang berkesan rendah, melainkan hamba Allah selalu istimewa baginya. Demikianlah Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih kami, karena Tuhan telah membimbing kami dan menyertai kami di dalam kami merasakan sebagian firman Tuhan untuk menyegarkan iman rohani kami semuanya. Kami mengetahui posisi hamba, apakah itu hamba duniawi, apakah itu hamba kerajaan surga. Tuhan telah memberikan pengertian ini. Dan bila mana kami Tuhan tuntut sebagai hamba, izinkanlah kami untuk selalu berbuat melayani seturut dengan Tuhan dan mengabarkan Injil sesuai ajaran Tuhan. Bila mana di dalam kami merasakan firman ini sebagai kelandasan kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, kami mohon ampun, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.